Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dalam belajar dan diberikan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Mari teman-teman sekalian, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang jurnal dan posting dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Bersama saya Taufik Andristiono. Mari kita simak. Pertama kita awali dengan definisi terlebih dahulu. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis, yaitu secara urutan tanggal waktu, secara urutan tanggal waktu dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal akhir, misalkan seperti itu. Dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah nominalnya masing-masing. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwasanya klasifikasi akun secara garis besar ada 5, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Itu nanti kita golongkan ke akun mana sih transaksi yang terjadi. Setelah kita menunjukkan akunnya, maka kita lanjut ke debit atau kreditnya. Misalkan nanti saya ingatkan juga ada di slide ini, aset bertambah ditaruh di debit, aset berkurang diletakkan di kredit. Jadi itu diklasifikasikan terlebih dahulu, dianalisis terlebih dahulu, lalu tidak kalah pentingnya adalah beserta dengan nominalnya masing-masing. Kita dituntut harus teliti. Misalkan nominalnya 100.000, 500.000 dan lain sebagainya. Jurnal dan akun buku besar mempunyai peranan dalam mencatat transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan. Apa itu peranannya? Jurnal mencatat pengaruh dari tiap transaksi perusahaan terhadap persamaan akuntansi secara kronologis. Tanggal 1 misalkan, Pak Taufik menyetorkan modal 10 juta. Maka persamaan akuntansinya adalah modal bertambah, lalu apa? Harta berupa kas juga bertambah. Itu tanggal 1. Misalkan tanggal 2 membeli peralatan dan seterusnya. Pertemuan kemarin sudah yang tentang 5 kemungkinan terjadinya suatu transaksi, apakah harta bertambah, modal bertambah, dan lain sebagainya. Disimak lagi ya. Sedangkan akun-akun buku besar mengelompokkan dan meringkas pengaruh transaksi tersebut. Nantinya tentunya dalam sebuah praktek bisnis tidak mungkin kan kita hanya satu transaksi saja. Potensinya akan ada beberapa transaksi, banyak transaksi misalkan. Selama 1 hari saja belum tentu satu transaksi. 1 bulan anggaplah misalkan kita anggap ada 10 transaksi misal. Itu nanti kita kelompokkan. Kas ada berapa? Kas ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Di debit ada 3, di kredit ada 2 misalkan. Nanti kas dari debit dipindahkan ke buku besar. Buku besar kas di akun debit juga. Begitu juga yang kredit dipindahkan ke kredit dan lain sebagainya. Nanti akan saya berikan contoh insya Allah. Bentuk jurnal sendiri dalam praktek di dunia akuntansi ada banyak sekali. Cuman pada kesempatan kali ini kita membahas jurnal umum terlebih dahulu. Mungkin nanti ke depannya entah pasca UTS atau entah kapan ada yang namanya jurnal khusus. Mungkin pertemuan besok bisa saja kita membahas tentang jurnal penyesuaian. Sekarang kita fokusnya ke jurnal umum dulu.
untuk jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik nanti di pertemuan yang akan datang. Simak saja. Oke, bentuk jurnal yang paling sederhana disebut dengan jurnal 2 kolom. Nah, sebelum masuk ke contoh jurnal, saya ingin mengingatkan dulu ke rekan-rekan sekalian bahwasanya ini harus difahami dan harus diingat. Oke, yang pertama, aset ketika dia bertambah, itu taruh di debit. Aset ketika dia berkurang, dia akan di kredit. Adapun saldo normal dari aset itu ada di debit. Begitu juga dengan liabilitas. Liabilitas ketika dia bertambah, dia akan masuk di kredit. Dia di jurnal di kredit. Adapun ketika liabilitas berkurang, taruhlah di debit. Ekuitas bertambah di kredit, ekuitas berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Dan terakhir, beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Nah, ini difahami baik-baik oleh teman-teman sehingga harapannya teman-teman nanti ketika menganalisis sebuah transaksi, teman-teman bisa, oh ini adalah seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh bentuk jurnal. Ini jurnal yang sederhana, ya. Misalkan fotokopi Pak Taufik, jurnal umum periodenya Mei 2021. Contoh yang pertama adalah tentang Pak Taufik menyetorkan modal senilai 25 juta ke dalam fotokopian, ya. Jadi dilihat tadi Pak Taufik menyetorkan modal senilai 25 juta. Berarti itu ada ekuitas, ada ekuitas, ekuitas bertambah di kredit. Lalu satunya yang bertambah adalah aset, aset bertambah di debit. Makanya jurnalnya adalah kas di debit dan modal di kredit. Senilai berapa? Senilai 25 juta. Nah, ini di sini ada beberapa kolom, mulai dari kop lah istilahnya, header atau kop gitu. Secara umum tentang nama perusahaannya misalkan, ataupun jenis usahanya, lalu jenis jurnal umum atau neraca saldo, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah tentang periodenya, tentang periodenya. Nah, terus dalam hal ini juga ini ada kolom tentang tanggal. Tanggal itu dibagi dua, yang pertama bulan dan tahun, yang selanjutnya adalah tentang tanggalnya itu sendiri. Lalu dalam kolom keterangan ditulis misalkan akun kas, akun modal, lalu di bawahnya ada keterangan setoran modal Pak Taufik. Selanjutnya kolom selanjutnya adalah ref, ini adalah referensi. Kita bisa mengisi dengan kode akun misalkan, kode akun seperti kas, ya tentunya kode akun ini bisa jadi tiap instansi berbeda-beda ya, tapi secara umum dari apa yang pernah saya ajarkan khususnya dalam praktikum akuntansi itu bahwasanya akun kan terbagi menjadi 5. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban-beban. Misalkan seperti itu. Kita klasifikasikan 5 saja. Aset berarti 1. Sedangkan lalu kas. Nah, kas itu berarti misalkan aset yang pertama, sehingga 1 atau misalkan nanti itu di bawah peralatan. Peralatan kan juga dari bagian aset. Makanya 1 7. Kenapa kok 7? Ya misalkan ada kas, piutang, terus apalagi ya? Perlengkapan, kendaraan, mesin, gedung, peralatan. Sehingga 7 misalkan saja seperti itu. Ini hanya cuman pendekatan akal saja untuk
lebih memahamkan teman-teman. Nanti untuk praktikum insya Allah akan lebih detail. Kita masih sederhana dulu ya. Oke. Setoran modal Pak Taufik berarti modalnya bertambah, refnya adalah 31. Kenapa kok 3? Ya karena kan model itu ekuitas. Ekuitas tadi adalah urutan ketiga, sehingga 31. Misalkan saja seperti itu. Kolom ref diisi seperti itu. Lalu ada kolom jumlah. Kita harus hati-hati karena di sini ada dua, yang satu ada debit dan yang satu ada kredit. Kita upayakan teliti, jangan sampai salah letak, jangan sampai salah angka, jangan sampai salah koma, misalkan seperti itu. Oke, lalu tanggal 2 sudah selesai transaksinya. Sehingga ketika kita mencatat tanggal 2, jurnalnya adalah soalnya dulu. Soalnya misalkan Pak Taufik menyetorkan modal untuk usaha perdananya sebesar 25 juta rupiah. Maka jurnalnya kita melihat dulu sebelumnya. Kita lihat dulu. Kita lihat di sini. Tadi berarti modal bertambah di kredit dan aset berupa kas bertambah di debit. Sehingga jurnalnya adalah kas dan modal. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya adalah tanggal 3-nya Pak Taufik membeli laptop. Maka dilihat laptop itu merupakan peralatan. Kenapa kok peralatan? Ya tentunya di pertemuan kemarin sudah dijelaskan ya. Nanti teman-teman simak ulang, dibuka lagi catatannya. Sehingga langsung saja, maka ketika membeli laptop, pengaruh transaksinya adalah harta bertambah, yaitu berupa peralatan. Di satu sisi harta berkurang berupa laptop karena kita pembeliannya secara tunai. Sehingga peralatan di debit 9 juta dan kas di kredit 9 juta. Nah, ini namanya sistem pembukuan berpasangan antara debit dan kredit harus seimbang, harus balance. Oke. Selanjutnya adalah tentang nama akun di dalam jurnal. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat dalam jurnal dengan menuliskan nama akun yang di debit dan di kredit. Ini penjelasan yang tadi ya. Kan tadi ada kolom keterangan. Itu diisi dengan nama akun. Terus ada jumlah, diisi antara mana yang debit dan mana yang kredit. Lalu yang kedua, nama akun yang digunakan dalam menjurnal harus sama dengan nama akun yang digunakan dalam buku besar. Dalam dunia akuntansi, kita diajarkan untuk konsisten. Jika di awal kita misalkan di dalam jurnal kita menulisnya pendapatan usaha, maka di buku besar nanti juga menuliskan pendapatan usaha. Jika hanya pendapatan jurnal, maka buku besar juga pendapatan. Kenapa kok seperti itu? Ya karena nanti pendapatan, misalkan contoh pendapatan ada banyak. Pendapatan sewa misalkan, pendapatan usaha misalkan, lalu misalkan tentang beban-beban juga ada banyak, misalkan ada beban listrik, beban sewa, beban air, beban gaji, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika jurnal mengatakan beban gaji, kita buat buku besarnya beban gaji. Ya, dan seterusnya. Lalu jurnal yang dibuat untuk suatu transaksi disebut dengan ayat jurnal. Tadi jurnal-jurnal tersebut ya bahasanya adalah ayat jurnal. Oke. Selanjutnya adalah posting ke buku besar. Apa sih maknanya? Makna posting ke buku besar adalah proses memindahkan ayat jurnal ya yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Tadi kita sudah contoh tentang buku jurnal. Ini contohnya ya, contoh bentuk jurnalnya seperti ini. Lalu nanti bagaimana bentuk buku besarnya? Nanti tunggu dulu.
debit dipindah ke debit, kredit dipindah ke kredit. Ya, jadi ketika akun dalam buku jurnal kasnya di debit, ya maka di buku besar akun kas juga berupa debit. Dan baik, ini contoh kita memposting buku besar, di mana kita hanya 2 transaksi ya untuk contoh. Nanti tentunya teman-teman akan latihan soal yang transaksinya bisa 10, 20 misalkan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dulu. Contoh seperti itu yang sudah saya kasih tanda panah. Oke, saya coba. Oke. Kas 25 juta kita letakkan di buku besar kas 25 juta. Jadi teman-teman nantinya akan membuat kolom buku besar dulu. Dilihat saja di sini ada berapa sih? Misalkan ini ada 4 jurnal, ya ada 4 jurnal yaitu jurnal kas, modal, peralatan dan kas. Tapi klasifikasi akun hanya 3, yaitu kas, peralatan dan modal. Maka kita cukup bikin 3 saja, yaitu kas, peralatan dan modal. Yuk kita kembali lagi. Yang pertama adalah dari kas 25 juta di debit. Kita masukkan buku, kita posting ke buku besar kas di debit juga senilai 25 juta. Lalu kita lihat lagi. Selanjutnya ada lagi enggak ya kas? Oh, ada tanggal 3. Tanggal 3 kas 9 juta di kredit. Taruhlah kas di kredit. Ketika sudah sampai bawah, sudah selesai jurnal-jurnalnya, maka teman-teman buku besarnya juga sudah selesai, dijumlah. Seluruh transaksi yang ada di debit dijumlah dan yang di kredit dijumlah, lalu kita cari selisihnya. Contoh ini 25 juta dan 9 juta, selisihnya 16 juta. Karena lebih besar di debit, maka saldo akhir kas ada di debit senilai 16 juta. Sedangkan jika hanya 1 transaksi, ya sudah selesai gini saja. Misalkan ini kolom-kolom daripada buku besar. Yang pertama ada tanggal, ada tahun dan bulan, ada tanggal, keterangan, lalu ada referensi. J1 itu maknanya adalah jurnal 1. Jadi tadi di buku jurnal ada tulisan halaman 1, berarti itu adalah J1. Nanti kalau halaman sampai 2, 3 dan lain sebagainya disesuaikan saja. J2, J3 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini contoh buku besar yang simple. Ini sebenarnya yang saya tulis itu bentuknya T, kayak gini aja. Tapi ini mungkin karena pindah ya, enggak tahu kok garisnya ada lagi. Saya contohkan kas. Oke, sini debit, sini kredit. Kas 25 juta taruh sini 25. Lalu kas lagi 9 juta taruh sini 9 juta. Selisihnya berapa? Dihitung 16 juta. Lalu ada peralatan dan ada modal. Langkahnya sama. Ini karena saya buat hanya 2 transaksi sehingga sangat simpel. Teman-teman tentunya nanti harus banyak latihan. Oke, selanjutnya adalah tentang kode akun. Tadi sudah sempat disinggung ya, bahwasanya kode akun itu anggap saja kita memiliki 5 klasifikasi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Aset berarti 1, kas berarti 1, piutang misalkan 1, 2, terus misalkan apa lagi, perlengkapan 1, 3 dan seterusnya. Lalu nama-nama akun beserta nomor kodenya disusun dalam suatu daftar yang disebut dengan daftar kode akun. Oke, ketika buku jurnal selesai, buku besar selesai, kita masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo itu tujuannya adalah menguji bahwa setelah semua posting dilakukan, jumlah debit dan kredit balance ataupun sama. Oke.
Contoh ya, ini saya beri contoh. Sekali lagi sangat simpel, sangat sederhana. Kas tadi saldo akhirnya adalah di debit 16 juta, maka kita tulis kas di debit 16 juta. Peralatan saldo akhir tadi juga di debit 9 juta, tulis. Modal berada di kredit 25 juta. Nah, kita tulis di sini jumlah. Ya, jumlah ya. Oke. Jumlah 16 tambah 9 25. Ini 25. Nah, selesai. Sehingga ini mohon maaf kurang ya tadi. Seharusnya di sini ada kolom jumlah. Nah, debit 25 juta, kredit 25 juta. Balance alhamdulillah. Oke. Selanjutnya koreksi kesalahan. Pasti setiap namanya orang, setiap namanya mesin, potensi salah, potensi error ada. Sehingga kita harus berhati-hati tentunya dan kita harus teliti. Apa saja potensi kesalahan? Yang pertama salah letak, yang seharusnya debit di kredit, seharusnya kredit di debit misalkan. Lalu salah angka, yang seharusnya 945 ditulis 954. Terus misalkan salah koma, seharusnya 19,45 tertulis 194,5. Nah, maka dari itu harus hati-hati. Nah, untuk mengoreksi sendiri kita juga dilihat nama akunnya sudah sama belum. Oh, di atas pendapatan jasa, ternyata di bawah kok cuma pendapatan. Disesuaikan. Kita harus konsisten. Lalu letak, ini bukan lekat ya, tapi letak. Letak akun seharusnya debit, kreditnya disesuaikan. Nah, penjumlahan. Misalkan saking banyaknya transaksi penjumlahan ternyata kita ada yang kelewat salah satu sehingga jumlahnya beda. Misalkan. Lalu bagaimana prosedur mengoreksi kesalahannya? Prosedurnya adalah kita tidak boleh menghapus akun ataupun informasi sebelumnya, tapi cukup kita coret. Kita coret dengan tetap menampakkan informasi sebelumnya. Misalkan sebelumnya piutang 500. Loh, piutangnya itu 600. Maka kita 500-nya coret, ganti di atasnya misalkan 600. Tapi tentunya kita upayakan meminimalisir kesalahan agar rapi. Ya. Oke, sebagai penutup, tidak perlu bercita-cita untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi bersungguh-sungguhlah untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, jadi berlombalah dengan diri sendiri. Kalau kemarin kita masih seperti itu, ya semoga hari ini lebih baik dan semoga esok lebih baik. Dari saya itu dulu teman-teman. Tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan mohon koreksi dari para cendekiawan, para ilmu, para pendengar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan di kemudian waktu. Dari saya cukupkan. Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.